Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fira Nadia Pratiwi. Di sini saya akan menyampaikan langkah-langkah dalam membuat pembelajaran daring menggunakan Google Classroom. Selamat menyaksikan. Untuk membuat suatu pembelajaran daring yang kita perlukan salah satunya yaitu Google Formulir. Nah, Google Formulir ini bisa kita gunakan untuk mengecek kehadiran siswa dan juga untuk memberikan latihan-latihan soal. Nah, langkah pertama dalam membuat Google Formulir yaitu kita harus masuk ke Google dan ketikkan kata kunci yaitu Google Formulir. Nah, ada beberapa pilihan, lalu kita pilih yang Google Formulir, buat dan analisis survei secara gratis. Di sini terdapat dua pilihan, yaitu untuk pribadi dan juga bisnis. Kita klik di buka Google Formulir untuk yang pribadi. Nah, ini akan muncul tampilan awal seperti ini. Pastikan kalian sudah login akun Gmail kalian. Selanjutnya, kita dapat mengganti formulir tanpa judul ini dengan memasukkan judul yang akan kita gunakan, misalnya presensi kehadiran siswa. Di sini juga kita ketikkan. Selanjutnya kita bisa isi deskripsi formulirnya. Nah, kemudian untuk bagian pertanyaan ini kita bisa tulis nama atau apapun itu, lalu untuk menambahkan bagian lagi kita klik yang icon tambah plus. Nah, selanjutnya kita isi dengan nomor presensi. Untuk opsinya kita pilih jawaban singkat saja. Selanjutnya, jika wajib diisi, kalian geser ini menjadi seperti ini. Yang nama juga. Selanjutnya, tambah lagi untuk kelas. Kalian bisa ganti ini dengan pilihan ganda atau kotak centang. Saya mau menggunakan yang kotak centang. Yang opsi pertama, misalkan kelas 7A, tambahkan opsi kelas 7B, tambahkan lagi 7C, dan selanjutnya. Jangan lupa diklik wajib diisi. Nah, kemudian sudah selesai. Nah, jika sudah jadi seperti ini atau kalian rasa sudah cukup, kalian bisa menyimpannya dengan mengklik segitiga yang ada di atas ini. Lalu pilih yang gambar rantai dan kalian centang yang perpendek URL. Kemudian kalian salin. Nah, link ini bisa kalian bagikan ke teman-teman atau ke murid kalian untuk bisa mengisi formulir yang telah kalian buat tersebut. Selanjutnya, jika kita ingin membuat soal latihan dengan menggunakan Google Form, langkah-langkah awalnya seperti saat membuat presensi online yang tadi, kemudian kita bisa klik di titik 3 ini dan pilih setelan. Kemudian kita pilih yang kuis dan kita klik jadikan ini sebagai kuis, lalu simpan. Nah, kita bisa tambahkan pertanyaan, klik tambah, kemudian tuliskan pertanyaannya. Nah, jika semua opsinya sudah kita
tuliskan, kita klik tanda checklist di sini. Kemudian kita tentukan poin. Misalkan saya akan membuat 5 soal dengan setiap poinnya saya beri poin 20. Kemudian kita klik jawaban yang benar. Dan kita klik selesai. Nah, kita lakukan seterusnya sampai kita mendapatkan jumlah soal yang kita inginkan. Jangan lupa kita klik wajib diisi ya teman-teman, maaf saya lupa. Kemudian kita simpan. Cara menyimpannya juga seperti tadi, klik segitiga, pilih yang rantai, perpendek URL, dan kita salin, lalu kita bagikan ke teman-teman lainnya yang kita harap akan mengisi formulir ini. Kemudian kita memilih Google Classroom sebagai media pembelajarannya. Yang pertama kita pastinya sudah harus mengunduh aplikasi Google Classroom ini di Play Store masing-masing ya. Selanjutnya kalau sudah ada, kita klik Google Classroom-nya. Nah, jika kalian sudah pernah menggunakan dan kalian sudah masuk ke beberapa kelas, pasti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk membuat kelas baru, kalian klik tanda tambah di bagian atas itu. Kemudian pilih yang create class atau buat kelas. Kemudian kalian centang dan continue. Nah, di sini bisa kalian masukkan nama kelas. Misalnya kelas IPA kelas 7A. Nah, selanjutnya bisa kalian isi section misal jam 07 sampai 9.30. Nah, ini misal roomnya di sini kelas A, saya hapus, dan kalian bisa tambahkan subjek sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing. Jika sudah, kita klik create dan tunggu. Nah, jika sudah, akan muncul tampilan seperti ini, berarti itu tandanya kelas Anda sudah berhasil dibuat. Untuk mengetahui orang-orang yang bergabung di kelas Anda, kita klik di people. Nah, ini nanti muridnya akan ada di sini, di student. Kemudian teachernya itu nama kalian. Lalu selanjutnya jika kalian ingin menambahkan atau memposting sesuatu di kelas kalian, kalian bisa ketikkan di bagian sini. Nah, lalu kalian tulis. Ini saya paste saja ya, karena saya sudah buat. Misalkan untuk membuka pembelajaran, kita ucapkan salam dan sebagainya. Nah, di sini kan tertulis sebelum memulai pembelajaran, silahkan mengisi presensi kehadiran melalui Google Form. Nah, tadi juga kita sudah membuat Google Form yang berisi presensi siswa. Kemudian kita lampirkan. Cara melampirkannya yaitu kita klik tanda di sebelah segitiga ini yang sebelah kiri. Lalu kita klik link, pilih linknya buat tadi. Selanjutnya add. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti ini sudah terlampir dan kita bagikan, yaitu di klik tanda segitiga, kita tunggu. Nah, dan ini sudah terposting. Nah, kita lanjutkan memposting sampai pembelajaran kita selesai dengan cara-caranya sama seperti yang awal tadi. Seperti misalnya ini, membuka kelas dan melampirkan presensi kelas. Yang selanjutnya, kita bisa memberikan persepsi dengan memberi pertanyaan dan juga melampirkan gambar. Apabila ada siswa yang menjawab, nanti akan muncul di kolom komentar dan kita bisa melihat
nama dari si penjawab tadi. Selanjutnya, pada bagian inti kalian juga bisa melampirkan PPT, dan ini link YouTube. Kemudian kalian bisa lampirkan LKPD juga. Dan sebagai penutup, kalian bisa melampirkan soal post-test yang telah kalian buat Google Formnya di awal tadi. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, jika sudah selesai semua, kita bisa mengecek siapa saja yang telah mengisi Google Form kita dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, kalian harus membuka Google Drive. Nah, selanjutnya pilih form mana yang ingin kita ketahui, misalnya presensi kelas 7A. Untuk melihat siapa saja yang sudah presensi melalui Google Form tersebut. Kemudian kita klik respon. Nah, di sini ada 5 tanggapan, berarti ada 5 orang yang telah mengisi Google Form tersebut. Di sini tertera nama-namanya. Nah, kemudian jika ingin melihat dalam bentuk Excel, kita klik di tanda ini di sebelah tulisan 5 tanggapan, buat spreadsheet baru. Nah, akan tertulis seperti ini. Jadi datanya langsung tersedia dalam bentuk Excel. Kita tidak perlu melihat satu persatu. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya, jika ingin mendownload tanggapan tadi, kita bisa klik segitiga titik 3 ini dan download tanggapan. Nah, kita coba untuk melihat soal post-test. Nah, kita lihat responnya. Di sini tertera ada 4 tanggapan, berarti yang menjawab soal post-test baru 4 siswa. Di sini ada nama-namanya, nomor presensi, dan lain-lain. Selanjutnya kita bisa klik di tanda plus ini untuk melihatnya dalam Excel. Nah, seperti ini. Di sini sudah tertera kapan saja mereka mengerjakan soalnya. Kemudian skornya juga terlihat. Jadi kita tidak perlu lagi mengoreksi satu persatu. Nah, ada namanya, nomor presensi, dan juga jawaban pada tiap-tiap soal yang kita buat. Seperti itu. Kita juga bisa mendownload dengan cara yang sama seperti tadi. Nah, jadi seperti itu kira-kira pembelajaran daring yang saya gunakan. Semoga bisa membantu dan bisa kalian gunakan untuk referensi dalam membuat pembelajaran online. Saya rasa cukup sekian. Apabila ada kekurangan dalam menyampaikan video ini, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.